Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali di akhir pekan ini kita kembali hadir menjumpai Anda di Jendela Negeri. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Dan juga Semi Bastian. Dan hari ini kita akan jalan-jalan terlebih dahulu ke Sulawesi Utara nih. Wow, masih pagi udah jalan-jalan aja. Iya dong, Semi. biar fresh. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi gini kita jalan-jalan ke laut. Cocok banget nih ya. Nah, kita juga akan menyuguhkan selain cerita pagi, banyak banget yang akan dihadirkan di Jendela Negeri di akhir pekan ini ya. Untuk menemani pemirsa yang mungkin sambil olahraga gitu kan. Nah, berbicara mengenai olahraga, apalagi kalau misalnya teman-teman di rumah suka banget sama olahraga laut. Yang tadi sempat saya sebutin juga, ini ada wisata di batas kota Manado, Sulawesi Utara. Dan kalau misalnya Andin ke sana, Andin bisa menikmati indahnya panorama di bawah laut. Wow, jadi penasaran, langsung aja ini kita kasih videonya, informasinya untuk pemirsa. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Manado, kota dengan keindahan laut yang sangat-sangat indah. Dan tempat saya berdiri sekarang ini yang namanya Malalayang Beach Walk yang kebetulan baru diresmikan tahun 2023 lalu, sudah begitu banyak tempat untuk kita bercengkrama dengan keluarga, teman, ataupun dengan orang-orang yang spesial. Ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Dari kuliner dan fasilitas umum semuanya sudah lengkap. Penasaran gak sih seperti apa? Yuk ikutin perjalanan saya di Malalayang Beach Walk. Malalayang Beach Walk merupakan salah satu lokasi wisata yang baru di kota Manado, Sulawesi Utara. Di mana lokasi yang terletak di batas kota ini menawarkan panorama laut yang indah sekaligus spot diving yang berada tidak jauh dari tepi pantai. Tidak heran, lokasi ini selalu dikunjungi warga. Bahkan jika berada pada akhir pekan, lokasi ini begitu ramai. Salah satu yang ditawarkan di tempat ini adalah kuliner khas Manado, seperti pisang goreng dengan sambal roa, tinutuan, perkedel jagung, dan masih banyak lagi. Tentu dengan harga yang terjangkau. Nah pemirsa, seperti yang sudah kita lihat perjalanan saya hari ini di Malalayang Beach Walk, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Dari pagi hingga sampai sekarang sudah menjelang malam seperti ini. Dan semuanya tergantung dengan rencana kita hari itu, apa yang bakal kita lakukan di Malalayang Beach Walk. Karena possibility yang ada di sini begitu banyak, sampai tidak bisa terhitung. Tergantung kita mau pergi dengan siapa dan mau ngapain tentunya. Oke, jadi untuk kalian semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, mari jo torang ke Manado. Saya Natalia Dapu melaporkan dari Manado dan sampai jumpa. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Semi. Kita mau jalan-jalan kalau ke Sulawesi Utara itu ada wisata di batas kota. Jadi cantik banget ya. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang tuh pasti senja, nungguin senja, anak-anak senja anak-anak gitu. Senja itu kan, sambil foto-foto posting di Instagram. Iya, betul. Kan. Nah, tapi tadi juga kita lihat ada salah satu titik ini ya terkait tema kita pada pagi hari ini ya, Sam? Betul sekali. Tema kita pagi hari ini yaitu menanti debat dan harapan program paslon Pilpres. Ini nggak berasa, udah debat keempat ternyata. Betul, ya. dan ini ditunggu-tunggu juga ya, Din ya. Kenapa? Karena ini yang akan debat adalah calon wakil presiden kita. Nah, ini pasti kamu penasaran, pemirsa juga penasaran, semuanya penasaran. Yap, betul sekali. Apalagi netizen-netizen Indonesia ini pada kreatif ya. Tadi VT-nya juga kreatif. Ada pertanyaan. Nah, kalau Andin dikasih pertanyaan seperti itu. Kalau aku dikasih pertanyaan seperti itu ya aku pasti akan bingung jawabnya.
Tapi sekarang kita nggak akan bingung. Karena ada narasumber yang akan membahas ini semuanya menjelang debat wakil presiden putaran yang akan datang. Betul. Kita langsung saja undang narasumber kita pagi hari ini. Ada Mas Ade Reza Haryadi selaku pengamat politik Unkris Jakarta. Halo, nah ini dia. Ini kita biar nggak bingung ya kan. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reza. Semangat pagi. Silakan. Mas Reza. Mas Reza, ini kita punya teh nih. Mas Reza pasti masih pagi, belum sempat teh ya kan. Ini kita banget. Ini buatin namanya teh Andin. Ya enggak? Dari Sunda berarti, Mbak. Dari Sunda, ya benar-benar. Ini sekalian kita mau ngebahas terkait tema kita pada hari ini, Mas Reza. Karena kan terima kasih. Ini sudah di debat keempat. Betul. Pastinya juga ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, Mas Reza. Dan kita juga nanti akan sapa teman-teman kita yang ada di daerah terkait tema kita hari ini. Baik, Mas Reza, ini temanya menjelang debat ini temanya adalah energi, SDA, SDM, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Nah, kita akan ngebahas tentang ini, tapi sebentar lagi kita akan reportase dulu dari teman-teman daerah di segmen reportase berikut. Nah, ini juga sama halnya kita akan kasih kejutan. Apa tuh, Din? Ada informasi ini terkait Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan Nusantara Flash Mob di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat sebagai pra-event Nusantara Fair 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama reporter Farhan Rahman yang sudah ada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat pagi, Farhan. Iya, selamat pagi Semi dan Andin dan juga peserta, maksud kami pemirsa Jendela Negeri, bahwa memang hari ini Otorita Ibu Kota Nusantara pada pagi hari ini menggelar Nusantara Flash Mob, yang mana Nusantara Flash Mob ini adalah sebagai rangkaian dari Nusantara Fair yang nantinya akan digelar di Mall Kota Kasablanka pada tanggal 26 hingga 28 Januari mendatang. Kami bisa memberikan situasi saat ini, Andin dan juga Semi, visual saat ini bisa disaksikan bahwa memang saat ini peserta dari Flash Mob Dance akan segera melakukan saat ini sedang persiapan. Tadi sudah melakukan parade terlebih dahulu, dan saat ini sedang melakukan persiapan. Nantinya akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ada yang menarik, Andi dan juga Semi, bahwa memang ini dress code yang digunakan oleh para dancer. Dancer ini menggunakan bawahannya adalah kain batik begitu, dan atasannya adalah hanya kaos polos bertulisan IKN Nusantara, dan di belakang kaos yang digunakan oleh para dancer ini adalah barcode, yang nantinya barcode ini bisa di-scan oleh para masyarakat yang hadir di Bundaran HI ini. Nanti tidak hanya melakukan flash mob dance saja, namun nanti seluruh dancer yang hadir dan juga meramaikan pada hari ini akan memutari ataupun juga mengitari Bundaran HI untuk memperkenalkan IKN Nusantara dari barcode yang digunakan di belakang baju yang telah digunakan oleh para dancer ini. Nanti barcode ini sendiri bisa di-scan oleh para masyarakat, dan isinya sendiri dari barcode ini adalah tentunya informasi dan juga edukasi mengenai IKN Nusantara yang memang saat ini progresnya masih terus berlangsung. Kalau juga tadi informasi dari Gigi Art of Dance, yaitu organisasi dari dance ini sendiri yang melakukan dance pada pagi hari ini berjumlah sekitar 30 orang, dan mulai range usianya ini beragam, Andin, mulai dari 10 tahun hingga 20 tahun ke atas. Tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, bahwa dirinya berharap dari Nusantara Flash Mob yang digelar pada pagi hari ini dapat memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang IKN, yang tentunya ini akan direncanakan menjadi di Ibu Kota Nusantara menggantikan Ibu Kota DKI Jakarta. Tentu kita masih menantikan bagaimana meriahnya nanti Flash Mob Dance yang akan dilakukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan ada sesi keduanya juga, Andin dan juga Semi, nanti pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Andin dan Semi, sementara demikian kita kembalikan ke Anda.
Oke, baik, terima kasih Farhan. Ini luar biasa ya suasana, apalagi hari Minggu dan tentunya ada event Nusantara Flash Mob di Bundaran AI. Mungkin Farhan ikutan ya, jangan lupa nih biar seru. Thank you Farhan. Oke, acaranya bakal meriah sekali, apalagi nanti setelah 6:30, 6:30 itu akan ada flash mob juga di sana. Wow. Mau ke sana nyusul? Habis ini kayaknya, habis siaran ya. Oke, nah kita tahan dulu, sebenarnya kita pengen nanya-nanya sama Mas Reza, tapi Mas Reza boleh diminum dulu tehnya, karena kita mau beralih ke Kalimantan Utara. Sudah ada siapa Semi? Di sana sudah ada Ina Apriani yang ternyata di Kalimantan Utara juga sudah menanti debat putaran keempat calon wakil presiden. Selamat pagi Ina, apa kabar? Selamat pagi Semi dan juga Andin. Di sini kabar saya baik sekali. Bagaimana update perkembangan masyarakat Kalimantan Utara menanti debat dan juga harapannya apa nih terkait dengan debat yang akan dilaksanakan nanti malam? Silakan Ina. Iya baik, Semi dan juga Andin dan pemirsa, debat calon presiden dan juga wakil calon presiden Pilpres 2024 kini sudah memasuki dalam tahap debat keempat. Dan debat ini nantinya akan menjadi sorotan bagi publik karena akan mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Dan debat ini merupakan salah satu dari 5 debat yang telah ditetapkan oleh KPU sejak Desember 2023 hingga Februari 2024 mendatang. Dan setiap debat memiliki tema khusus tentunya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai visi dan misi serta program kerja dari setiap pasangan calon. Dan tema debat keempat ini mencerminkan kepedulian dari calon wakil presiden terhadap isu-isu lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan, dan diharapkan nantinya para calon wakil presiden dapat memberikan jawaban yang konkret mengenai permasalahan lingkungannya dan pembangunannya berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan hidup. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Kadif Sosdikli Parmas dan SDM KBU Kabupaten Bulungan, yaitu Bapak Oce William Kinjem SHMH. Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana ini menurut Anda, seberapa penting masyarakat harus menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden ini, dan fokus apa saja yang harus diberikan masyarakat dalam debat nanti? Saya kira masyarakat dengan adanya debat ini memberikan ruang kepada masyarakat sebagai pemilih nantinya untuk bisa melihat secara jelas visi misi program dari paslon yang akan dipilih pada saat 14 Februari 2024. Sehingga masyarakat itu tidak ada sekat-sekat lagi. Jadi harus mereka mengetahui secara detail dan jelas program-program dan visi misi para kandidat yang akan bertarung di 14 Februari nanti. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, saat ini saya juga telah bersama dengan Hilu Pangestu, yaitu salah satu mahasiswa yang sering menyaksikan jalannya debat Capres dan juga Cawapres. Dan ya, selamat pagi. Ya, bagaimana ini sebagai seorang mahasiswa yang mewakili pendapat mahasiswa lainnya, bagaimana pandangan Anda terhadap debat yang sudah berjalan dan harapan Anda dalam debat berikutnya nanti? Baik, melihat debat yang sudah terlaksana dalam beberapa minggu terakhir, tentu kita berharap sebagai mahasiswa melihat secara luas visi dan misi dari calon presiden dan wakil presiden. Dan harapan kita tentunya untuk debat selanjutnya ini lebih terbuka dan lebih detail terkait dengan apa rencana dan program yang akan dilakukan terkait dengan agraria, kemudian ketahanan pangan, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melanjutkan programnya. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, pentingnya menjaga dan menghargai suara atau hak pilih dari setiap masyarakat harus ditingkatkan agar pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulungan, Bapak Darmawan Esos. Ya, selamat pagi Bapak. Apakah nanti debat Pilpres ini dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat, dan bagaimana cara aman untuk menyikapi persoalan apabila terjadinya konflik akibat adanya perbedaan calon pilihan presiden nanti? Terima kasih. Yang pertama, kita sudah belajar dari pengalaman. Tentu Pilpres termasuk debat ini bukan baru pertama kali.
tentu masyarakat kita khususnya Kabupaten Bulungan sudah arif dan bijaksana untuk menyikapi persoalan-persoalan yang termasuk juga di dalam debat capres. Ya tentu kita sudah mengalami pemilu sudah berapa kali, tentu masyarakat kita sudah dewasa dan memahami bagaimana untuk merawat kebersamaan, keberagaman, menjaga situasi supaya daerah kita khususnya Kabupaten Bulungan tetap terjaga supaya aman dan damai dan kondusif. Tentu kami dari Kesbangpol juga melakukan langkah-langkah berkaitan dengan komunikasi dengan tokoh adat, tokoh lintas sektor agama dan segala macam, termasuk juga TNI, Polri, bersama-sama untuk merawat dan menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Bulungan tetap kondusif. Dan kita mendukung penuh dengan debat hari ini yang keempat. Tentu masyarakat kita lebih banyak untuk menerima tentu paslon sehingga nanti Indonesia menjadi aman, damai dan tentu lebih maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, itulah yang dapat saya sampaikan langsung dari Bulungan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke studio Semi dan Andin. Baik, Ina, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.